Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana saqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kula panjenengan sedaya tasih diparingi gesang dan alam dunya. Alhamdulillah. Mugi-mugi napa sing dilampahi kula panjenengan sedaya niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni sedaya dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi menika kula panjenengan sedaya sampun mlebet bulan Rajab, di mana bulan Rajab menika bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanggene kula panjenengan sedaya nyuwun ampunan dening Allah Subhanahu wa taala. Mula wiritane ten bulan Rajab niki selain donga sing kula panjenengan sedaya waos wau, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, niku terus dilanjut ada tambahan lagi wa inna ala siyami wal qiyami wa qiraatil Quran. Wa inna niku ya Allah berilah mauna dateng kula panjenengan sedaya ala siyami di dalam melaksanakan ibadah puasa nanti, wal qiyami lan ibadah salat tarawih, wa qiraatil Quran lan di dalam maos Al-Quran. Terus wonten malih dan setunggal hadis Rasulullah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tiga niki, Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, warhamni dan berilah kasih sayang saya, wa tub alayya terimalah taubat saya. Niku ping 70 nggih, pagi maupun malam. Saestune badha subuh kados ngeten niki kula panjenengan sedaya niku maos niku Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya sampai 70. Andun ngoten sing bengi niku ba'dal isya. Ba'dal isya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Nek diwaos bareng-bareng niku semangat. Nggih. Dados napa nggih kekuatane niku kelihatan lek diwaos sareng-sareng. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kula panjenengan sedaya kula badhe nyampeaken tentang bab lain tentang taubat, babun akharu minat taubati. Kula panjenengan sedaya sampun semerep kados napa taubat, tapi ten mriki wonten setunggal napa dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa kula panjenengan sedaya disepunten oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah.
Setunggal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, annahu qala at-taubatun nasuh ayatuba sumalaya. Nasuhah itu hendaknya seseorang bertobat sumalaya, kemudian tidak mau mengulangi. Wa anhu annahu qala babut taubati maftuh. Beliau juga bersabda bahwa pintu taubat itu maftuh terbuka. Wa ya maqbulatun min kulli ahadin illa min salasa. Dan pintu taubat itu boleh dimasuki oleh seseorang illa min salasa, kecuali 3 orang. Siapa 3 orang itu? Iblis, rasul kafarah. Kecuali iblis, karena rasul kafarah, iblis niku adalah pangkal kekafiran. Sing ngejak kula panjenengan sedaya kufur, boten taat karsanipun Gusti Allah niku adalah iblis. Wa Qabil bin Adam rasul khati'in, dan Qabil anaknya Nabi Adam rasul khati'in, pangkal kesalahan. Nama Qabil niki deki iri datang dulure. Wa man qatala nabiyyan minal anbiya, yang ketiga orang yang memburu nabi dari jajaran nabi. Wa qala babu taubati litta'ibina maftuhun min kibalil maghrib masiratu arba'ina sanatan la yuhlak alaihim hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan beliau bersabda, pintu taubat litta'ibina maftuh, bagi orang yang bertobat itu terbuka min kibalil maghrib, dari sebelah barat, masiratu arba'ina sana, di mana pintu taubat itu perjalanannya arba'ina sana, selama 40 tahun. La yuhlak alaihim hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, tidak ditutup hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari maghrib. Maghrib itu saking barat. Terus boten wonten napa kata tertutup damel kula panjenengan sedaya untuk bertobat ngasanipun Gusti Allah, kecuali 3 orang tadi. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya selamat sedaya. Mugi-mugi dosa kula panjenengan sedaya diampura oleh Allah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah niku fa'ilakan Nabi yastaghfiru wa yatubu wa qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar falladzi lam yadhkur anhu annahu ghufira lahu amla. Rasulullah niku adalah manusia yang dijamin dosa-dosanya diampuni. Rasulullah maksum, dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi Rasulullah yastaghfir wa yatub, tetap membaca istighfar dan bertobat ngasanipun Gusti Allah. Napa malih kula panjenengan sedaya sing kitab iki belum tentu diampuni, nggih, napa diampuni. Terus kula panjenengan sedaya boten istighfar, boten tobat ngarsanipun Gusti Allah. Rasulullah niku tetep maos istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah niku pendeke. Nek panjenengan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, niku sampai ke 100 setiap hari, fi kulli lailah wa nahar, di setiap malam dan setiap siang. Rasulullah lah kula panjenengan sedaya umat Kanjeng Nabi boten purun istighfar,
boten purun tobat, belum tentu di sepuluh oleh Gusti Allah, boten purun istighfar atau tobat. Niki keliru. Nggih. Para saudara sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Kaifa la yatubu ila Allah Ta'ala fi kulli waqtin wa kaifa la yaj'al lisanahu abadan masyghulan bil istighfar. Bagaimana setiap kali manusia itu tidak mau bertobat, wa kaifa la yaj'al lisanahu abadan masyghulan bil istighfar, dan bagaimana lesan kula panjenengan sedaya boten maos istighfar. Terus nek meneng-meneng kula panjenengan sedaya iki dikengken maos. Napa sing saged kula panjenengan sedaya maos Astagfirullahaladzim napa ditune dari kalimat thayyibah ditune dalam perjalanan dengan masyghul bil istighfar, lesane niku yang harus sibuk dengan maos istighfar. Terus kanjeng Nabi, Allahumma ij'alni lisanan dzakiran wa qalban khashian wa badanan shabiran. Ya Allah, jadikanlah lesan kula panjenengan sedaya iki dzakiran, selalu berzikir, wa qalban khashian, dan hatinya yang khusyuk, wa badanan shabiran, dan badan kula panjenengan sedaya sing sabar. Hati ini sing khusyuk, lek semua khusyuk, sholatnya khusyuk, begitu mau Al-Quran khusyuk, melampai semuanya khusyuk. Lek pun khusyuk itu biasanya angel olehnya digarbu, angel olehnya dibudo, angel. Lek pun khusyuk, amar kita terus tiang main game dulu. Lek wis lugu tek oleh, nah, tukang iki wis mboten purun, mboten mireng, amargi piyambake pun khusyuk main. Nek kula panjenengan sedaya khusyuke ngarsanipun Gusti Allah, maos Al-Qur'an. Sampeyan ngertos artine khusyuk, salat sampeyan khusyuk mboten saged diganggu. Kali napa kemawon, amargi di dalam kitab niki para saudara sedaya kula waos wingi bahwa salat niku kama sali malikin ittakhadha arisan wattakhadha walimatan wa hayya'a ta'aman wa ashribatan. Orang yang sholat itu seperti seorang raja yang akan mempunyai pesta. Ita hayyakulla syai'in minal akimati wal ashribati. Orang yang pesta itu pasti menyiapkan jauh-jauh sebelumnya, baik dari makanan maupun minuman. Walikulli launin minal akimati wal ashribati ladzatun wa manfaatun, dan setiap minuman dan makanan itu mempunyai kelezatan dan mempunyai kemanfaatan. Mangan iki dados semangat, mangan iki dados enak rasane. Tamasali sholati da'ahu Allahu, seperti sholat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua gerakannya, semua zikir-zikirnya itu semuanya mempunyai kenyamanan dan mempunyai kemanfaatan. Fal af'alu kal atimati wal adkaru kal ashribati. Masih kitab ini bahwa semua gerakan itu seperti makanan, wal adkaru kal ashribati. Sementara wirid doa di dalam sholat itu kal ashribati, seperti minuman. Terus Allahu Akbar itu sing khusyuk, sing sempurna. Pun sampai kayaknya wis kenal banget ngoten iki. Senajan kenal banget niku jenengan kados napa ngadeg ten kiai gedhe. Ngadeg kiai gedhe niku kan kudu khusyuk.
hormat tahlil gak kakean ngomong. Niki Gusti Allah kula panjenengan sedaya ngadeg kudu sing khusyuk. Allahu Akbar. Jenengan lek kapan hormat teng ngajenge presiden mencong-mencong ya napa? Ditegur. Jenengan ngadeg teng nasan niku Gusti Allah gerakane niku ditingali. Sing sempurna, sing khusyuk, sing bener, sing ikhlas semata-mata napa sedaya gerakan-gerakan di dalam sholat itu menyehatkan kula panjenengan sedaya. Atau semua gerakan itu para rawuh, para sedherek priyanto adalah olahraga dari kula panjenengan sedaya. Terus wirid-wiridan di dalam sholat menika seperti air yang menyegarkan hidup kula panjenengan sedaya. Kula monggo kula panjenengan sedaya iki sing bener, sing apik olehne sholat. Para tahu para sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala bal yuridul insanu yafjur amama, yakni yaqdur dzunubahu wa yu'akhir taubatahu wa yaqulu sa'atubu hatta ya'tiyal maut ala syarrin ma kana alaihi fayamutu alaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mukiri doni Allah datang kelurune fi qaulillahi ta'ala di dalam firman-Nya Allah bal yuridul insanu yafjuru amama, ada manusia itu yang menunda-nunda taubat. Wis ditek-tekno wis siji mung jino sampeyan nglakoni maksiat engko lek wis tuwek tobat. Iki biasanya terlintas datang tiang-tiang sen nawa mboten ngertos bahwa ajal kematian itu datangnya tiba-tiba. Yakni yang dundunubahu wa yu'akhir taubatahu. Siapa itu yang difajir amama, orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, yaitu yang mendahulukan dosa lalu mengakhirkan taubatnya, wa yaqulu dan berkata sa'atu hatta ya'tiyal maut, saya akan bertobat nanti saat tua, ya, hatta ya'tiyal maut, ternyata datang ajal kematian ala syarrin, sementara dia tetap melakukan kejelekan atau kemaksiatan, maka alaihi fayamutu alaihi, yang ia lakukan kejelekan tersebut fayamutu alaihi, kemudian dia mati di dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Orang pros dari sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Wonten amal-amal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawat Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan ridha Allah kepadanya, an Rasulillah, dari Rasulullah, annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-diwanu salah satu, surat amal itu ada 3, diwanun la yaghfirullahu, wa diwanun yaghfiruhullahu, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an. Ada 3 surat amal yang yang pertama diwanun la yaghfirullah, surat amal yang tidak diampuni oleh Allah. Wa diwanun yaghfiruhullah, yang kedua surat amal yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, dan surat amal yang tidak ditinggalkan oleh Allah sedikit pun. Fa'amad diwanul ladzi la yaghfirullah fasyirku billah, sedangkan surat amal yang tidak diampuni oleh Allah yaitu perbuatan syirik. Tidak pernah ada cerita orang yang syirik
akan diampuni oleh Allah. Qala Allah Ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Allah berfirman, may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad harrama alaihi jannah, Allah mengharamkan surga, wa ma'wahu nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa amma diwanul ladzi yaghfirullahu ta'ala fadulmul abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih. Sedangkan surat amal yang bisa diampuni oleh Allah, fadulmul abdi li nafsihi fima bainahu wa baina rabbih, kezaliman seorang hamba yang dilakukan untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kesempatan, mungkin kula panjenengan sedaya boten nglampahi sholat seniyin jangan lengkapi dengan sholat sunnah, dengan kodoi sekele, dengan lampan sing sae. Insyaallah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Wa amad diwanul ladzi la yatrukullahu min syai'a fadhulul ibad ba'du bi ba'd. Sedangkan surat amal yang Allah tidak meninggalkan sedikit pun, fadhulul ibadi ba'duhum ba'd, yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Terus kula panjenengan sedaya antar kanca ngeten iki enggak ada salah. Terus mboten purun sepuro kancane panjenengan sampean iki dicatat dosa. Mula kan riyatin niku ujung-ujung. Pun sampe mentos riyatin, nek saged niku seminggu pisan sak mantune nawa salat Jumat. Itu silaturahim. Ya pun sampai ngentosi mingguan mantune sholat itu dengan salaman nyuwun sepunten menawi wonten salah lepatiku. Jangan sampai kemudian fadul ibad ba'duhum ba'd, ya, kemaksiatan atau kezaliman seorang dengan orang yang lain kemudian dia tidak diampuni oleh orang tersebut. Niki bakal dituntut, bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Rasulullah atadzaluna minal muflis min ummati, kamu tahu orang-orang yang bangkrut dari umatku? Qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la dinar wa la mata'a. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, orang yang tidak punya perhiasan. Faqala Rasul menjawab, al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi. Rasulullah menjawab, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat bi sholatihi wa siyamihi, dengan sholatnya dan puasanya, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia tetap mencela, mencaci maki seseorang, wa qadhafa hadza, dan melukai seseorang, wa akala mala hadza, dia makan hartanya seseorang, wa safaka dama hadza, dan dia melukai darahnya saudaranya, wa daraba hadza, dia memukul saudaranya, wa yaqtafu lahli hadza min hasanati, maka akan berkurang kebaikan seseorang tersebut. Walihada min hasanati, sampai kebaikannya itu akan habis. Fa'idha funiyat hasanatu qabla ayyaqdiya ma'alaihi, ketika kebaikan seseorang itu sudah habis untuk menebus dosa-dosanya, akhadha min khotoyahu, diambil dari dosa
Orang yang dizalimi itu faturihan alaihi sumaturiha finnar. Kemudian orang yang dizalimi itu sampai habis dosanya, kemudian orang ini akan dilempar ke dalam neraka Allah. Ini para rawuh. Fasa'alallahu ta'ala ay yuwaffiqana lit-taubati wa yuthabbitana 'alaiha fa inna thiyaba 'ala at-taubati asyaddu min at-taubah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Repot lek kapan menungso padha menungso. Lek mboten sampai ridho menungsone sedaya kaapiane panjenengan, baik salate, posoe, sedekah semuanya niku dipendet didamel Allah, didamel nafus dosane kula panjenengan sedaya. Lamun telas kebaikan-kebaikan niku muga dosane tiyang iki diberkahkan lan kula panjenengan sedaya sampai tiyang sing dizalimi niki napa bersih lan telas dosa-dosane kula panjenengan sedaya niki dilebetaken neraka. Pun kula panjenengan sedaya mendel mawon wis kintene wonten tiyang napa mendolimi sesama saudara menang mawon. Yakfika syarru samahu. Cukuplah kula panjenengan sedaya kejelekan itu untuk mendengarnya, jangan sampai dibahas. Para rawuh, para saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada setunggal cerita hikayatun liman arafa syai'an lakinnahu la yuhsin. Cerita bagi orang yang mengetahui sesuatu tapi dia tidak berbuat baik. Rasulullah mendika, qultu ya Rasulullah akhbirna ma kana fi sufi Musa. Datang seseorang kepada Rasulullah, kemudian seseorang itu minta, akhbirna ma kana fi sufi Musa, beri kabar kepada kami apa yang ada di dalam suhuf Nabi Musa. Qala kana fiha sittu kalimat. Di dalam lembaran Nabi Musa itu ada sittu kalimat, ada 6 kalimat. Ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhak. Saya kaget kagum liman aikona bin nar, bagi dia yang yakin adanya neraka, kaifa yadhaku, tapi dia bagaimana masih tertawa terbahak-bahak. Wa ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrah. Saya kagum dan kaget bagi dia yang yakin adanya ajal kematian, kaifa yafrah, sementara dia masih bahagia, lupa, tidak mau sedih untuk menerima ajal kematian. Wa ajibtu liman aikona bil hisab kaifa ya'malu bis sayyi'at. Saya kaget kagum bagi orang yang yakin tentang hisabnya Allah, ada perhitungan Allah, kaifa ya'mal bis sayyi'at, dia tetap melakukan kejelekan. Wa ajibtu liman aikona bil qadar kaifa yansab. Saya kagum bahwa orang yang yakin dengan adanya qadar, ketentuan Allah, kaifa yansab, bagaimana dia tidak mau semangat. Wa fi khairin akhar kaifa yahzan. Di dalam khabar yang lain bagaimana dia sedih. Wa ajibtu liman yara dunya wa fataqallubaha bi ahliha kaifa yatma'in ilaiha. Saya kaget dan kagum bagi dia yang melihat dunia dengan bolak-baliknya dunia, kaifa yatma'in ilaiha. Ada orang yang tenang dengan dunia. Ada dunia boten tidak dibetok mati. Tapi kalau panjenengan sedaya senang dengan hidup dunia, seolah-olah menenangkan dan mengabadikan. Wa ajibtu liman aikona bil jannati wa huwa la ya'malil hasanat. Saya kaget dan kagum bagi dia yang yakin dengan surga, la ya'malul hasanat,
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia meyakini adanya surga, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Jadi para rawuh sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, monggo kula panjenengan sedaya enggak ada waktu dalam kula panjenengan sedaya kecuali ngelampahi kebagusan dan ngelampahi tobat rasanipun Gusti Allah. Para rawuh para sedherek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, ada satu cerita ketika di akhir kitab ini kula ceritakan singkat mawon. Ada seorang pelacur yang cantik sekali, kemudian setiap orang yang lewat di depan pelacur tersebut pasti terhipnotis dengan kecantikannya. Bahkan pintunya seorang pelacur itu maktub pula waktu selalu terbuka. Lantas kemudian ada seorang hamba yang ahli ibadah, sholatnya luar biasa, lewat terkesima dengan kecantikan seorang pelacur tersebut. Akhirnya berhubung dia ahli ibadah mboten gadhah yatra, akhirnya ingin merasakan pelacur tersebut dodol, didol klambine, didol sarunge, didamel melacur niku. Begitu sampun gada bondo, akhirnya dugi dan pelacur niku akhir begitu ngelampahi yang diinginkan seorang yang pelacur tersebut, akhirnya Allah Ta'ala menegur piyambake, menampakkan datang ahli ibadah tersebut boten dados dilampahi pelacur tersebut. Akhirnya diizinkan, minta izin kepada pelacur, saya tidak berani melakukan ini. Kenapa kamu tidak berani, sementara orang yang lain suka dan senang dengan saya, sementara kamu datang dengan saya dan membayar sebelum melakukan itu kepada saya? Kenapa kok tidak kamu lakukan? Terus si pelacur tersebut, akhirnya saya ketika mau mengumpulin kamu, saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah perbuatan yang salah, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Akhirnya seorang ahli ibadah menika nyuwun izin untuk keluar, izinkanlah saya untuk keluar dari kamarmu. Akhirnya keluar, antum ngoten, pelacur niki, siapa namamu, dari mana, kampungmu, apa pekerjaanmu. Begitu selang beberapa hari pelacur niki naletaken tiang tersebut dan kampung tiang tersebut, nanti ngoten pekerjaan disebutaken pengen kawin secara sah. Begitu pengen kawin secara sah, ternyata ahli ibadah menika napa pejah boten sampai menikah kali pelacur tersebut. Dan pengen seorang pelacur tersebut, seorang ahli ibadah menika pengen diajari agama sehingga ibadahnya lan dosa-dosa semua yang diampuni oleh Allah. Tapi ternyata pejah takdir Allah boten sampai nemuaken kali pelacur tersebut. Lah manut tiang kampung sesa kampung kali ahli ibadah menika ngabari bahwa lahu akhun sholihun, ada saudaranya yang soleh juga, tapi dia miskin, tidak punya harta, tidak punya rumah. Apa kata pelacur? Saya ingin menikah dengan saudaranya almarhum, meskipun saudaranya almarhum tidak punya apa-apa, saya sudah kaya dengan harta-harta saya. Akhirnya menikah dengan saudaranya ahli ibadah tersebut. Fatawallada nabiyyan minal anbiya'i fi Bani Israil. Kemudian dari pelacur tersebut, karena bertobat, keluar lahir para nabi dari nabi-nabi Bani Israil. Iki para rawuh para sedherek sedaya, tidak ada
kata terlambat damel kula panjenengan sedaya, meskipun dosanya sebesar apapun, Allah tetap akan membuka pintu ampunan damel kula panjenengan sedaya. Makaten ora-ora kula sedaya sing saged kula sampaikan, mugi-mugi dados pengetahuan kula panjenengan sedaya yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan sedaya tetap purun tertobat dan nuwun ampun asal Gusti Allah. Amin ya Allah.